di Dr. Oz Indonesia hari ini. Rahim dengan posisinya di rongga panggul terjadi perubahan. Nah, Rahim turun, benarkah disebabkan oleh faktor keturunan? Pada masa menopause, karena ini otot-otot ini sangat bergantung sama kadar estrogen. Saat estrogennya sudah nggak ada, ototnya juga ikut melemah. Kalau terlalu banyak minum minuman bersoda... Apakah minuman bersoda menyebabkan rahim kering? malam hari berkeringat langsung mandi. Bahayakah mandi setelah olahraga malam? Selamat sore, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Kondisi ini cukup identik dialami oleh para wanita. Biasanya disertai dengan keluhan rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah. Bahkan seorang wanita sampai sulit untuk menahan buang air kecil. Di masyarakat kita dikenal dengan istilah rahim turun. Katanya peranakan turun karena kecapaian dan sering naik turun tangga. Begitulah kicauan yang ditulis seorang wanita di media sosialnya. Berbeda lagi dengan Vika yang mengeluh sakit pada bagian perut dan menganggapnya sebagai peranakan turun. Peranakan turun atau prolaps uteri merupakan kondisi di mana organ panggul seperti rahim, kandung kemih, hingga rektum turun ke dalam vagina, bahkan keluar dari organ kewanitaan. Namun, apakah benar keluhan seperti nyeri pada bagian perut merupakan salah satu gejala peranakan turun? Ya, kali ini saya sudah ditemani oleh Natali Sarah. Beri tepuk tangan untuk Natali Sarah. Hai dok. Natali, apa kabar? Hai dok, baik, saya baik. Bagaimana kondisi keluarga, baik, sehat saya semua? Baik, sehat semua. Saya sehat. Putra sehat? Dokter apa kabar? Baik, sehat. Aduh. Apa sih lihat cemburu banget tuh. Lama aja doang, nggak apa-apa ya Bu ya? Dokternya ganteng. Ya, Natali dok. putranya, dengar 2? Iya, putra-putri. Putra-putri. Iya, 12 tahun sama 6 tahun. Nah, itu sesar atau persalinan normal? Normal semuanya. Normal semua. Nah, kita kan di segmen ini bicara mengenai rahim turun. Biasanya kalau Natali dulu pernah dengar rahim turun dengan bahasa yang ada beda nggak? Rahim turun, a.k.a. turun bro. EKE turun bro. A.k.a. turun bro. Maksudnya Turun bro. Ya mungkin orang-orang umum taunya suka bilang kalau itu, ini gue turun bro nih gitu. Mungkin. Peranakan turun. Iya, peranakan turun gitu. Oke. Padahal turun anak tuh bagaimana ya? Turun bro tuh bagaimana ya? Saya sendiri juga nggak tahu. Maksudnya nggak tahu pasti. Sebenarnya kayak apa? Cuma karena ada yang sakit ngeganjel doang. Pada perut bagian bawah gitu ya. Dan itu kenapa sih juga nggak tahu. Saya tanya dulu deh para ibu-ibu di sini ya. Bu, pernah dengar istilah turun brok atau rahim turun? Iya. Pertama saya lahir itu baru kedengar turun bro bagaimana. Ternyata sangat sakit. Sangat sakit. Maaf, saya hanya mewakili aja. Saya belum pernah ngerasain. Terima kasih Bu ya perwakilannya. Oke, Natali, Ya. kita tanya ke atas yuk, naik tangga yuk. Aduh, jangan dong. Kenapa? Nanti kan kalau saya naik ke atas pakai sepatu hak tinggi saya turun bro. Lah, Saya naik tangga, terus saya turun lagi, saya begitu. Nanti saya turun bro, saya nggak mau. bener nggak? Enggak, Natali. Kok gitu sih? Enggak. Ngomong-ngomong. Setiap kondisi atau pemikiran kita tentang suatu kesehatan itu sebenarnya bisa dijelaskan. Ya, ini kan bicara masalah mitos atau fakta juga ya. Untuk menjelaskan ini, kita tidak berdua. Saya sudah kedatangan juga seorang profesi dokter kandungan. Oh, oke. Kita ketemu dokter Irham yuk. Iya, Yuk, mari beri tepuk tangan untuk dokter Irham. Apa kabar dokter Irham? Apa kabar? Baik. Hai, Dok. Halo. Dokter Irham, masalah istilah yang dipercaya oleh masyarakat umum mengenai rahim turun, peranakan turun, ya. Di sini kan tentunya ini ada kaitan dengan yang namanya rahim. Yap. Rahim dengan posisinya di rongga panggul terjadi perubahan. Nah, ini secara definisi dokter kandungan, Yap. rahim turun ini seperti apa? Iya. Jadi ini adalah suatu kondisi di mana terjadi pelemahan dari otot dasar panggul. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya otot dasar panggul yang menopang semua beban yang ada di rongga panggul dan rongga perut. Jadi bayangin aja kerjanya berat nih. Berat, iya. Tiap hari dia nopangin gitu. Jadi kalau terjadi pelemahan, maka organ-organ yang di dalam akan
bergeser ke bawah. Nah, sebenarnya memang Organ-organ ada apa kondisi tuh yang turun mana? itu. Organ-organ apa tuh yang bergeser ke bawah? Usus apa semua? Nah, Lambung itu kan semua? jadi ada otot penyangga. Nah, selain rahim, ya di situ nanti ada kandung kemih. Ya. Iya. Tapi yang prioritasnya kan rahim, Iya, kandung kemih, sama Kandung apa kemih, biasa dok? maaf, sama anus. Anus atau- ya. Iya, Oke. Nah, usus besar. ini tadi dokter Irham bilang bahwa kelemahan dari otot penyangga Iya. atau penopang dari yang ada di dasar rongga panggul. panggul. Nah, selain proses melahirkan atau jumlah anak yang dilahirkan, pastinya persalinan normal yang lebih beresiko ya dok. Iya. Selain itu apa lagi dok? Kehamilan sendiri itu berisiko. Hmm. Apalagi kalau mempunyai bayi yang besar. Yang pas lahir langsung 4 kilo. Iya 4 kilo misalnya, itu risikonya meningkat. Walaupun itu dia nanti disesar. Walaupun disesar, dengan dia hamil aja, Karena itu situasinya kan 9 bulan di dalam. iya. Jadi Jadi 9 lama bulan otot itu bekerja terus untuk Belum nahan. lagi beban si ibu yang berat. Benar. Oke, berarti proses melahirkan, kemudian situasi kehamilan ibu itu sendiri. Faktor penyakit ada nggak dok? Ada faktor penyakit, ada di sini. Latar belakang penyakit dari Misalnya si ibu. obesitas. Oke, obesitas. Obesitas. Misalnya ada lagi kondisi, misalnya batuk kronis. Batuk kronis lama, TBC, ya itu pasti. bronkitis. Jadi untuk pemirsa yang ada TBC ini juga faktor risiko meningkatkan terjadinya rahim turun. Itu ya. ngaruhnya berarti cowok juga bisa kena dong? Iya, cuma cowok Tapi kan cowok nggak punya ada rahim. Oh nggak ada ya? Jadi apaan dong itu namanya? Turun bro. Turun bro kalau Turun, cowok bro. ya. Cowok, Oke. ya. Nah selain itu dok, infeksi TBC, batuk apalagi? Iya, kondisi pada lansia, pada masa menopause, karena ini otot-otot ini sangat bergantung sama kadar estrogen. Saat estrogennya sudah nggak ada, ototnya juga ikut melemah. Oke, berarti ini adalah proses fisiologis, proses alami, proses degeneratif, Iya. aging, Yep. ya aging proses alami karena penambahan usia. Penambahan usia. Lalu kayak aktivitas berat karena wanita kan ini identik yang rajin olahraga, Iya. olahraga ada yang Iya. treadmill, ada yang lari, ada juga yang angkat beban. Dalam arti gini, kadang anak Diam, 2-3 kanan kiri kan? Gayanya nge-gym, padahal bebenah di rumah, ya kan? Kayak ibu-ibu itu kan yang ngangkat-ngangkat lemari, Angkat juga kan, iya. tempat tidur. Iya. Gitu. Nah ini situasi seperti ini juga bisa mempengaruhi. Sangat. Sangat Jadi, mempengaruhi. nggak cuma wanita sebenarnya. Buat kaum pria juga ada yang kita kenal dengan nama hernia. Hernia, oke. Ya, dengan peningkatan tekanan di dalam perut, itu semua akan berpengaruh ke Oke. rongga panggul atau otot dasar panggulnya. Posisi yang turun itu sampai mempengaruhi mulut rahim nggak? Tergantung tingkatnya. Kalau masih awal mungkin turunnya sekian senti. Tapi kalau udah lanjut, keseluruhannya udah bisa berada di luar Iya, vagina. iya. Biasa tuh kalau kayak begitu ibu-ibu tuh suka, ayo kita pijit deh di ini dukun beranak gitu. iya, iya. Pijit dukun beranak, dukun urut gitu, Iya. dukun urut, apa emak-emak urut gitu katanya bisa naikin atau Rahim dipijat lagi. gitu. Itu benar nggak sih kalau Sebenarnya secara dinaikin lagi? medis nggak ada ya cara itu. Emang ada cara-cara selain itu yang untuk menopang, mensupport si otot ini bisa kuat lagi. Seperti gitu. apa tuh? Misalnya yang paling simpel, kegel. Udah pernah kegel? Oh, saya juga Senam kegel. Ibu tahu nggak senam kegel gimana? Jepit, mahan, jepit, mahan ya itu. saya. Oh, jepit apa yang dijepit, apa yang ditahan? Iya itu kan perut kan kita berdiri nih, mau saya praktekin nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nih, saya praktekin nih. Jadi ketika perut ada di belly dance juga ada. Jadi ketika Iya. gini kita masukin ini ke sini di dalamnya itu. Jadi loh, pernapasan Dok. lebih ke Iya. perut Jangan ya. lihat banget. Iya. Nah, itu sambil mengkontraksi otot Iya, iya, pada daerah kewanitaan. Iya. Oke, tadi selain senam kegel, Dok. Selain senam kegel, kalau yang tanpa operatif itu ada namanya pesari. Pesari. Itu kayak cincin, cincin plastik itu dimasukkan ke dalam vagina untuk nopang. Oke. Jadi supaya si rahim itu ketahan. Jadi Segitunya ya? sebagai pengganti si otot yang udah lemah Kalau tadi. yang aku malam-malam suka tidur angkat kaki ke atas gitu. Angkat kaki ke atas gitu. Biasa angkat tangan ya. Oh iya iya. Angkat kaki ke atas kayak taruh di atas dinding. Iya Iya. gitu. Itu ngaruh nggak ya? Enggak juga. Iya. Nah, ini bicara masalah kalau misalnya seorang wanita itu sudah didiagnosa memang mengalami keluhan berupa rahim turun tadi, kemungkinan untuk hamil dan melahirkan tetap dianjurkan atau diperbaiki dulu kondisi tersebut. Iya. Oke, sebaiknya diperbaiki dulu Oke. pada orang-orang yang sudah tidak pengen hamil. Oke. Oke, kalau masih pengen hamil mungkin kita tidak melakukan operasi dulu. Oke. Biarin kondisinya paling kita bantu pakai yang tadi pesari atau gimana. Karena nanti dengan hamil dia akan rusak lagi kan. Iya. Sayang operasinya. Jadi nanti biasanya Dis gitu ya. Iya. Kecuali kalau pilihannya adalah sesar. Kecuali bisa iya walaupun juga. Walaupun Pas sesar sama hamil, karena iya. ada proses kehamilan tadi. ketika proses kehamilan sendiri udah ngerusak,
itu maksudnya operasi itu pengangkatan rahim, bukan? Jadi biasanya Operasi apa? direposisikan lagi, jadi bisa ada macam-macam tekniknya. Ada yang dikasih pita di bagian Tuh, kamu pilih mana pitanya? Kita mau dikadoin. Dia dikasih pita. dikasih pita di ototnya itu seolah ada jaringan yang otot enggak, baru ya. sehingga dia nopang, atau emang rahimnya sendiri kita gantung lagi ke atas. Oke, itu teknik khusus karena kemajuan teknologi dari kedokteran. Iya, betul. Bagaimanapun yang nama juga anak itu adalah berkah. Nah, bicara masalah anak di Dr. Rose Indonesia tidak hanya Anda seorang remaja bahkan dewasa dan orang tua yang ingin bertanya di Dr. Rose Indonesia. Anak-anak juga. Oh, anak-anak juga, ya, Nah, biasanya anak-anak ini menyimpan sesuatu yang dipendam sendiri ya, Dok ya. Malah banyak pertanyaan. Malah banyak pertanyaannya, penasaran. Penasaran, Kalau seorang iya. orang tua tidak jeli dengan pertanyaan anak, nggak tahu jawabnya malah bingung. Nah, kebetulan nih, penonton saya yang di studio banyak anak-anak. Mana anak-anaknya ya? Suaranya mana ya? Mana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Nah, sebentar. Saya pilih dulu yang pertama nih, sebentar ya. Dok, Namanya siapa, Dek? Ridho, Rido. Ada pertanyaan? ada. Oke, sebentar ya Rido ya, dan juga untuk Anda yang di rumah. Nah, apa sih sebenarnya yang mau ditanya oleh seorang anak kecil? Pasti Anda penasaran. Sesaat lagi di Dr. Rose Indonesia. Apalagi kalau sama permen karet. Sambil ngunyah permen karet. Mengkonsumsi permen karet dapat membuat usus menempel. Beda. Sesaat lagi di Iya, Dr. Oz ini Indonesia. dia lebih lama saja ya.